Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pagi ini tetap semangat dan semoga kalian tetap sehat-sehat saja ya. Jadi untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran sejarah Indonesia, saya ucapkan itu terima kasih terhadap si Zuria, kemudian Mukti Salim, Abdul Majid, kemudian Habil yang sudah tetap mengikuti live Zoom. Nah, jadi kita akan mereview pembelajaran sejarah untuk kali ini karena pada pertemuan kali ini di psikologi saya memasukkan ujian ulangan harian. Sudah 4 kali pertemuan ya, sudah 4 kali pertemuan kita belum ada ujian. Jadi saya buat ulangan harian. Nah, ulangan hariannya itu berkaitan tentang materi Wali Songo. Ya, saya sudah membuat soal di sana itu sebanyak 10 soal. Jadi silahkan kerjakan untuk minggu ini dan bagi yang nggak hadir di live Zoom, silahkan kalian informasikan di grup kelas ya, di grup kelas ataupun di grup angkatan yang sudah kalian buat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu semoga ya hari ini kita tetap diberikan kesehatan, kemudian ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan share PPT saya ya. Ini PPT di minggu yang lalu. Kalau minggu lalu ataupun 2 minggu yang lalu itu kalian mengikuti sejarah. Nah, ini materi di minggu yang lalu. Ya, materi minggu yang lalu itu kita membahas tentang menapaki jejak ya, jejak dakwah yang dilakukan oleh para wali songo di bumi Nusantara. Ya, kita lanjut aja. Nah, jadi indikator pada kali ini tetap sama, ingin menganalisis bagaimana peran dari para wali songo itu dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui bersama, di sini dikatakan bahwasanya Islam itu memang disebarkan dengan cara yang damai, dengan cara halus, damai, mengikuti sistem-sistem yang ada atau mengikuti budaya-budaya yang ada, tanpa ada unsur-unsur paksaan. Nah, jadi seperti yang saya katakan, dia mengikuti dengan unsur-unsur yang ada seperti sosial budaya, tradisi. Nah, makanya nggak heran Islam itu, Islam di Indonesia dengan Islam di Malaysia, dengan Islam mungkin di Arab sendiri atau di India itu berbeda. Nah, berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Karena memang mengikuti budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti apa contohnya? Nah, seperti misalnya di Pulau Jawa, Islam di sana itu ada melakukan misalnya grebek maulud ataupun upacara-upacara adat. Sementara kalau di Arab sendiri, negara yang asal Islam itu sendiri itu tidak pernah ada. Nah, diikutin dengan apa? Diikutin dengan budaya-budaya setempat, ziarah. Nah, seperti yang kalau mau lebaran ataupun kalau mau puasa kan banyak tuh orang yang ziarah ataupun mekar ya, nyekar dia ya, nyekar. Nah, kalau di Indonesia ada budaya-budaya nyekar ataupun ziarah, bawa bunga, nabur bunga ya kan, kemudian nabur air di pusara. Nah, tetapi kalau di Arab sendiri itu nggak ada. Nah, itulah budaya, itulah yang saya katakan tadi, dia memanfaatkan sistem budaya ataupun tradisi lokal ataupun tradisi awal. Jadi sehingga dia bisa masuk itu bertahap, perlahan-lahan dengan mengikuti budaya-budaya awal. Nah, kalau di tanah Jawa ya, peran dari penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh para wali ya ataupun sunan. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain seperti wilayah Sumatera? Siapa yang mempunyai peran dalam penyebaran ajaran agama Islam? Nah, kalau di Sumatera atau misalnya di pulau-pulau lain, penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh para mubalik, kemudian para syekh ya. Sehingga kalian itu pasti pernah menemukan di daerah tempat asal kalian itu makam. Misalnya makam siapa? Makam syekh ini, kemudian makam syekh apalah gitu, yang kuburannya itu ada dan dikeramatkan. Nah, mereka itu merupakan katanya
merupakan penyebar agama Islam di tempat itu gitu. Nah, kalau di tanah Jawa ataupun di Pulau Jawa, penyebaran itu dilakukan oleh para wali. Oke. Nah, siapa aja mereka di sini dikatakan? Nah, Wali Songo yang disebutkan Wali Songo itu adalah wali 9 wali, tidak termasuk wali kelas, ya kan? Wali kelas nggak termasuk. Oke, jadi sebenarnya wali ataupun wali ini artinya itu adalah utusan ya, wali itu adalah utusan. Nah, wali sendiri dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa itu sebenarnya lebih daripada 9, ya, lebih daripada 9 orang. Nah, kenapa lebih daripada 9 orang dan hanya 9 orang aja yang dikenal? Ya, karena ya wali yang ke-9 ini sudah membuat apa ya? Sudah membuat kelompoknya sendiri, kemudian dari kelompoknya ini akan menyebar ke wali-wali yang lain. Tetapi dasarnya ini adalah yang 9 wali ini. Nah, ada juga nanti yang mau masuk ya kan ke dalam deretan wali ini, tetapi itu tidak diterima. Kenapa? Karena dianggap ajarannya itu menyesatkan bagi para pengikut-pengikutnya. Seperti yang kita kenal, misalnya ini masih kontroversi ya, seperti nama Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar itu dianggap sebagai sebagai orang yang menyebarkan ajaran Islam itu agak melenceng, katanya seperti itu, sehingga dia nggak masuk ke dalam kelompok-kelompok di Wali Songo ini. Nah, itu dia. Padahal ada juga memang ajaran-ajaran dari beliau yang nggak melenceng, dan pengikut dari Syekh Siti Jenar ini sangat banyak sekali ya, Syekh Siti Jenar. Oke. Jadi nanti era Wali Songo ini ditandai dengan apa? Berakhirnya dominasi dari pengaruh Hindu-Buddha, tetapi nggak menghilangkan pengaruh Hindu-Buddha, ya kan? Digantikanlah oleh kebudayaan Islam yang dibawa nanti oleh para Wali Songo ini. Nah, siapa aja Wali Songo ini? Nah, kalian bisa lihat nih. Wali Songo ini meliputi nanti ada Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Maghribi atau Syekh Maghribi, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat ya, bukan derajat, tapi derajat, ada Kalijaga, Kudus, Muria, Gunung Jati, di mana tokoh-tokoh wali ini disebut dengan nama-namanya agak ini. Derajat, Giri, Ampel. Nah, kenapa bisa disebut seperti itu? Karena wilayah penyebarannya di daerah tersebut. Makanya dia disebut dengan namanya itu disebut dengan perwakilan nama daerahnya. Ya, sama seperti kalau para arkeolog menemukan satu situs dan di situs tersebut itu tidak ada peninggalan nama dari situs itu, maka diberikan nama tempatnya. Contohnya itu adalah misalnya kerajaan Kutai. Nah, Kutai sendiri itu nggak ada nama kerajaannya dulu. Jadi sepakat para arkeolog menyatakan kerajaan itu kerajaan Kutai karena letaknya itu berada di daerah Kutai. Nah, sama seperti ini tokoh-tokoh ini. Nah, mereka masing-masing ini punya nama asli juga. Oke, kita akan membahasnya satu persatu nanti ya. Ini keluarga silsilah dari Sunan ataupun Wali Songo, yang mana nanti ada hubungan saudara, ya kan, kemudian mertua. Nah, kemudian nanti ada hubungan anak murid dengan guru seperti itu. Tetapi di Wali Songo ini punya kekuatan ataupun kekerabatan yang sangat kuat sekali antar mereka. Baik. Bagaimana islamisasi ya di Jawa khususnya oleh Wali Songo. Nah, jadi Wali Songo ini sangat identik sekali ya dengan istilah pengislaman di wilayah Jawa. Orang-orang ataupun para mubalik yang mengislamkan Pulau Jawa itu dengan apa? Dengan sebutan Wali Songonya. Nah, jadi katanya di sini ya, Wali Songo itu dia beberapa kali itu berubah nama timnya, seperti yang saya katakan tadi. Sebelum dia mentok di nama Wali Songo dengan anggota-anggotanya yang ini, nah,
dia beberapa kali itu berubah apa? Berubah nama, berubah orang di situ. Termasuk tadi yang saya katakan Siti Jenar itu pernah juga dia masuk ke dalam tim itu, tetapi karena dianggap melenceng ajarannya, akhirnya dia dikeluarkan dari grup itu ataupun dari tim itu. Nah, kenapa dianggap melenceng? Karena membuat ya ajaran-ajaran yang dianggap menyesatkan bagi bagi penganutnya, antara lain adalah ya ungkapan yang menyatakan bahwasanya nggak perlu sholat itu nggak perlu, yang penting hubungan baik kita dengan sesama atau dengan semua makhluk udah dijamin masuk surga, seperti itu. Jadi nggak ada istilah sholat dalam ajaran-ajaran yang diajarkan Siti Jenar, tetapi itu masih kontroversi ya, dalam tanda kutip itu masih kontroversi. Makanya dalam pembelajaran tentang Wali Songo ataupun Sunan sembilan wali ini ya, itu masuk ke dalam kategori sejarah dan kategori legenda. Nah, yang mana yang masuk kategori legenda sejarah? Yang masuk kategori sejarah adalah memang pernah ada pengislaman yang dilakukan oleh Wali Songo, yang dilakukan oleh 9 ini di Pulau Jawa. Nah, buktinya apa? Buktinya ditemukan ya makam-makam dari para sunan ini. Ini sejarah. Nah, ada buktinya, ada faktanya. Yang masuk ke dalam legenda apa? Yang masuk ke dalam legenda adalah ya yang menyatakan bahwasanya para 9 wali ini mempunyai ilmu kanuragan ataupun ilmu supranatural yang contohnya bisa menghilang atau bisa terbang atau bisa menggunakan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak bisa dibuktikan dengan dengan secara bukti. Misalnya dia bisa menghilang gitu kan, nggak ada buktinya, nggak ada ininya. Nah, seperti itu masuk ke dalam istilahnya legenda. Jadi kisah tentang Wali Songo ini dia masuk ke dalam sejarah dan legenda. Oke, begitu ya. Nah, ini tadi udah. Nah, jadi para Wali Songo ini punya sistem ataupun punya strategi dalam pengislaman di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa itu mulai dari Jakarta, ya kan, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kan, itu merupakan satu kepulauan. Oke. Nah, ada sistem ataupun strategi 531, di mana sistem ini ataupun strategi ini adalah strategi wilayah. Contoh, strategi 5 ini adalah 5 orang wali, ya 5 orang sunan itu berada di kawasan penyebarannya itu di kawasan Jawa Timur. Oke, 3 orang ini berada di kawasan Jawa Tengah. 1 orang ini berada di kawasan Jawa Barat. Nah, inilah nanti dia kita sebut ataupun kita namai Sunan Gunung Jati yang berwilayah ataupun mengislamkan di daerah Cirebon. Nah, Jawa Barat ini dia. Jadi mereka punya strategi. Nah, kalau kalau dijumlahkan ini kan 9. 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9. Pas 9 orang ataupun 9 wali di sini. Nah, ini berdasarkan pengaturan terhadap wilayah. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor ya. Kenapa nanti Islam itu dengan mudah sekali dan cepat sekali menyebar ke seluruh Nusantara, termasuklah wilayah Sumatera Utara, ya kan, termasuklah wilayah kita. Jadi sebelum ada pengislaman nanti di Pulau Jawa, terlebih dahulu Sumatera itu sudah mendapatkan pengaruh Islam, tepatnya di salah satu mungkin kampung kalian atau tempat terdekat kita, Barus namanya ya. Barus itu merupakan salah satu tempat di mana yang pertama sekali mendapatkan pengaruh Islam pertama sekali. Samudra Pasai aja pada abad ke-7 ya kan, ataupun pada abad ke-13 Samudra Pasai, tetapi nanti Barus jauh sebelum itu mereka sudah mendapatkan pengaruh Islam. Kenapa? Karena memang Barus pada saat itu tempatnya ramai dikunjungi oleh para pedagang-pedagang Asia. Nah, termasuk para pedagang mana Asia? Arab, India, Cina. Nah, di mana memang Barus itu merupakan kota ataupun tempat penghasil kapur barus, ya, penghasil kapur barus. Untuk apa fungsi kapur barus?
pada saat itu wah sangat-sangat ini sekali, sangat berfungsi sekali sebagai bahan pengawet kapur barus itu ya kan, untuk mayat ataupun untuk benda-benda yang lain, sebagai pengharum ruangan seperti itu. Makanya barus itu banyak dikunjungin oleh para pedagang-pedagang yang ingin memang mendapatkan barus. Nah, barus itu sendiri merupakan tanaman yang berasal dari pohon besar. Jadi pohon besar itu bisa diambil getahnya, bisa diambil manfaatnya menjadi kapur barus, dibuat jadi kapur barus ketika pohon itu berusia ratusan tahun. Makanya sekarang ya di Baru sendiri itu jarang sekali ditemukan pohon barus. Kenapa? Banyak ditebang. Ya, banyak ditebang dan nggak bisa dijadikan itu komoditas utama ataupun komoditas ekspor karena usianya itu belum ratusan tahun. Jadi dia unsur ininya barusnya itu kurang dia. Jadi yang kapur-kapur barus yang kita pergunakan sekarang ini lebih banyak mengandung bahan kimiawinya, bukan yang aslinya. Nah, bisa nggak kita menjayakan lagi dengan kapur barus itu? Bisa, tetapi nanti anak cucu kita mulailah dari sekarang itu mulai menanamlah pohon barus, ya pohon barus di mana-mana sehingga nanti anak cucu kita ratusan tahun yang akan datang dia bisa menikmati apa? Menikmati hasil dari nenek moyangnya yang menanam pohon barus itu. Oke, itu tadi cerita tentang barus, kenapa barus pertama sekali itu mendapatkan pengaruh Islamnya di sana. Nah, dalam Islam itu tidak mengenal sistem kasta, nggak ada ya kan, miskin, kaya, muda, tua sama aja, yang membedakan adalah unsur keimanannya. Ya kan, ketika orang mati nanti dia tidak ditunggui hartanya, dia tidak ditungguin oleh siapa saudaranya yang kaya-kaya, dia tidak ditungguin siapapun, yang menunggui dia adalah amal ibadah tadi. Nah itu dia, jadi yang membedakan itu adalah amal ibadahnya. Jadi tidak ada terdapat sistem kasta, miskin, kaya, tua, muda semuanya sama. Nah kemudian dia itu fleksibel, ya fleksibel, bisa mengikuti budaya-budaya setempat asalkan dalam tanda kutip tidak lari ataupun tidak melenceng kepada unsur ketauhidan. Seperti apa? Seperti misalnya masih tetap percaya bahwasanya ketika kita lewat di sebuah hutan belantara dan melihat bahwasanya ada pohon-pohon besar, pohon itu ada ininya, ada penunggunya dan kita itu bermohon di sana. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh, ya. Oke. Islam adalah agama yang damai, ini benar. Nah, ini kita akan lihat ya sunan-sunan ataupun wali yang yang menyebarkan pengaruh Islamnya di Pulau Jawa. Yang pertama dan yang paling tua ya kan, yang dituakan itu adalah Maulana Malik Ibrahim, ya. Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi Maulana Malik Ibrahim itu seperti yang saya katakan tadi, sebutan lainnya oleh penduduk setempat adalah Syekh Maghribi. Namanya Syekh Maghribi. Nah, jadi dia merupakan orang keturunan bukan dari Indonesia, tapi dari Persia, dari Arab, dia asli dari Arab. Dia ke Indonesia memang melakukan penyebaran agama Islam dia. Ya kan? Nah, di sana nanti dia membangun pondokan ataupun pesantren, dia pesantren yang yang tradisional, tempat belajar. Nah, di mana dia? Di Gresik, ya kan? Nanti ya beliau itu juga ketika meninggal itu akan dimakamkan di daerah Gresik, Jawa Timur. Dan Maulana Malik Ibrahim itu termasuk yang tadi strategi 531 nih Jawa Timur. Dia adalah salah satunya. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah Sunan Ampel. Namanya itu adalah Raden Rahmat, ya kan? Dia merupakan keturunan juga dari Nabi Muhammad, keturunan yang ke-22. Nah, dia juga nanti akan membangun pondok pesantren, ya, pondok pesantren. Nah, tempat ataupun tempat persebaran Islamnya itu di daerah Surabaya, masih Jawa Timur. Berarti dia masih bagian daripada 531 tadi. Nah, berikutnya adalah Sunan Bonang, ya. Sunan Bonang ini juga salah satu orang yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa. Nah, jadi Sunan Bonang ini terkenal dengan
apa namanya, pengislamannya itu dengan alat-alat musik, ya, dengan alat-alat musik. Dan makanya dia disebut dengan Sunan Bonang, karena apa, dia menggunakan bonang ataupun alat musik yang bernama bonang untuk mengiringi tembang-tembang yang diciptakannya. Nah, seperti apa tembang-tembang yang diciptakannya? Tombo Ati yang pernah dilakukan oleh si Opik, ya kan? Dan banyak lagi tembang-tembang yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini untuk apa? Untuk lebih menarik orang-orang terhadap Islam itu sendiri. Jadi dia memang apa namanya, menyebarkan Islam itu melalui media kesenian. Nah, berikutnya itu nanti ada Sunan Derajat, ya. Sunan Derajat juga, ya, Sunan Derajat juga adalah salah satu, ya, salah satu orang yang menyebarkan Islam itu di Jawa Timur. Oke. Nah, ini juga Sunan Kudus juga, ya, Sunan Kudus juga. Sunan Kudus nanti sudah mulai di Jawa Tengah dia, ya. Oke, ini bisa kalian baca. Nah, kemudian nanti Sunan Giri, ya, Sunan Giri juga nanti dia lebih ini lagi, lebih luas lagi penyebaran Islamnya. Jadi bukan hanya di wilayah Jawa saja, tetapi dia nanti udah mulai ke wilayah Nusa Tenggara Timur, Lombok dan Bima, dia ke sana juga. Nah, melalui dengan apa? Pengikut-pengikutnya juga diajak ke sana untuk menyebarkan Islam di Lombok dan Bima. Kemudian ada Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kalijaga ini adalah murid dari Sunan Bonang, ya, murid dari Sunan Bonang. Dia juga menyebarkan Islam itu melalui kesenian, melalui wayang, ya kan, melalui wayang. Dan dia juga nanti menciptakan tembang-tembang keislaman. Nah, jadi tembang-tembang Islam itu diciptakan untuk lebih menarik kepada masyarakat setempat. Kemudian nanti ada Raden Umar Said. Nah, ini yang 3 tadi, 53 ini termasuklah Raden Said atau putra dari Sunan Kalijaga atau yang disebut dengan Sunan Muria, yang mana tempat pengislamannya itu di daerah Mulia, Jawa Tengah. Nah, dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu yang ada di Jawa Barat, Cirebon, yang saya katakan tadi 531 itu adalah Sarip Hidayatullah, ya, Sarip Hidayatullah. Nah, nanti dia menamai Cirebon itu sendiri, ya, menjadi sebuah kota pelabuhan di sana dengan khas, ya, makanan khasnya itu berupa udang ebi. Jadi terbentuklah nama Cirebon itu dari penghasil udang ebi tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya yang bisa saya berikan kepada kalian tentang pengislaman yang dilakukan oleh para wali di Pulau Jawa. Nah, oke, ada pertanyaan di sini. Di sini tinggal 2 nih. Tadi orangnya 4, sekarang 2. Ada pertanyaan, Nak? Oke, kalau tidak ada, saya anggap selesai karena ini memang materi pengulangan, karena memang hari ini adalah materi ulangan harian. Ya, sekian saja materi kita hari ini. Ya, selesaikan ulangan harian kalian di psikologi. Bilang dengan teman-teman yang nggak mengikuti live Zoom pada hari ini. Saya sudahi. Terima kasih yang sudah live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.